Salam hormat untuk kakek Lalah, kakek Peltak, kakek Lamhot, paman Tigor, dan paman-paman yang lainnya. Terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam pertemuan ini, kata Jo dalam kata sambutannya. Semua orang yang berada di tempat itu hanya manggut-manggut saja mendengar kata sambutan dari Jo ini. Kata sambutannya sih biasa saja, tapi gayanya itu yang bikin hati jadi begalinu. Namora, jika kau telah lelah, kau boleh duduk, kata Jo kemudian. Tadinya, Namora akan duduk ketika Jo mengizinkannya untuk duduk. Tapi, begitu melihat ayahnya memelototi dirinya, Namora segera membatalkan niatnya untuk duduk. Jo tahu akan hal itu, makanya dia hanya diam saja sambil tersenyum lucu. Sebentar, kita masih menunggu Airfor. Aku ingin tahu berita apa yang akan mereka bawa, kata Jo sambil mengetuk-ngetuk meja dengan jari telunjuknya. 5 menit, 10 menit, 15 menit telah berlalu, tapi Airfor belasi belum juga tiba. Ketua, tugas apa yang Anda berikan kepada wanita berhati batu itu? Tanya Tigor memecah keheningannya di ruangan itu. Menyelidiki kota Tasik Putri, berpura-pura menjadi pelayan di sana. Aku ingin membuktikan kecurigaanku terhadap pabrik milik Martin Krups yang dikendalikan oleh Honor ini, jawab Jo. Tak lama kemudian, pintu ruangan itu diketuk dari luar. Kemudian terdengar suara seorang lelaki meminta izin. Ketua, keempat pengawal wanita Anda telah tiba. Apakah mereka boleh memasuki ruangan? Boleh, suruh mereka segera masuk. Perintah Jo segera dituruti, dan tak lama kemudian pintu pun terbuka, dan kini muncul sosok Erwan dengan senyum mengembang di wajahnya. Jo segera memberikan respon dengan menggerakkan tangannya agar keempat gadis itu mendekat. Salam hormat kami untuk Tuan, kata keempat gadis itu bersamaan. Tidak perlu seperti itu, kalian tentu keletihan. Sini, duduk di kursiku, kata Jo bercanda. Apakah Tuan memarahi kami? Tanya Erwan ketakutan. Marah? Untuk apa memarahi kalian? Nanti aku jadi tepat tua. Oh iya, bagaimana dengan hasil penyelidikan kalian? Erwan segera merapatkan mulutnya ke telinga Jo, kemudian membisikkan sesuatu. Berarti, benar dugaanku, gumam Jo, membuat semua orang yang berada di ruangan itu bertanya-tanya dalam hati mereka masing-masing. Ketua, sebenarnya, kecurigaan apa yang Anda simpan? Lalu, kepada siapa? Tanya Lala. Pusat hiburan dunia gemerlap malam telah menjadi sarang pengedaran narkoba, jawab Jo, membuat semua orang sekali lagi terkejut, terlebih lagi Monang. Berarti, Honor telah berhasil meyakinkan Marven. Ini sangat berbahaya jika benar pusat dunia gemerlap malam menjadi muara bagi aliran obat-obatan terlarang tersebut, kata Tigor pula. Marven ini benar-benar sudah gila. Sepanjang berdirinya dunia gemerlap malam, walaupun Martin seorang mafia, tapi dia tidak pernah mengizinkan adanya aktivitas yang melibatkan obat-obatan terlarang di sana. Tapi kini, Monang sangat tampak geram mendengar berita ini. Bagaimana dia tidak geram? Dunia gemerlap malam adalah tempat yang sangat bersejarah baginya. Sebelum diusir dari sana, atas sabotase dari Benny sekitar 22 tahun yang lalu. Pusat hiburan dunia gemerlap malam sangat berarti bagi mereka. Di sana, Monang mendapatkan kepercayaan dari Martin. Di sana juga Tigor mengenal Myrna, dan mereka menikah sehingga lahirlah Namora. Di sana juga Karman diorbitkan oleh Tigor sebagai mata-matanya yang ketika itu bertugas untuk mengawal Martin. Tapi itu dulu, dan kini pusat hiburan dunia gemerlap malam bisa saja berubah menjadi neraka bagi generasi muda. Tolong ambil tindakan, Ketua. Generasi muda kelima kota ini bisa rusak karena mereka, pinta Monang penuh harap. Semua mata kini menatap ke arah Jo yang kini menggoyangkan tangannya. Ini bukan wewenang kita, Paman Monang. Aku melakukan penyelidikan ini semata-mata karena merasa bahwa mereka akan melakukan cara licik dan kotor untuk memenangkan pertarungan antara aku dan Honor. Namun, untuk bertindak melampaui batas, aku tidak mungkin melakukannya. Masih ada Paman Rio. Apakah kita akan melangkahi pihak kepolisian? Sampai saat ini, mereka belum berinisiatif untuk menyenggol kita. Lalu, apa alasanku untuk memulai silang sengketa dengan mereka? Aku hanya menunggu mereka mengusik kita. Karena dari situlah aku mendapat kata alasan.
alasan untuk melakukan serangan balik, kata Jo yang membuat Monang langsung merasa lemas. Kenapa tidak ada berita dari Karman tentang kegiatan Marven dan Honor ini, Bang? Tanya Monang kepada Tigor. Tidak semua hal bisa disampaikan kepada kita. Karman saat ini berada di kandang singa. Sedikit saja dia lengah, maka dia akan dimangsa. Jangan terlalu berharap lebih. Toh kita juga sekarang tahu kegiatan mereka. Kita memiliki banyak opsi. Biarkan Karman tetap di sana dan jangan memberi tekanan kepadanya. Ketua, apa rencana Anda selanjutnya? Tanya Tigor. Dia ingin tahu apa yang ada di dalam pikiran Jo saat ini. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Lindungi keluarga kalian masing-masing. Jangan sampai menjadi korban. Paman Tigor juga harus semakin sering bertukar informasi dengan Paman Rio. Yang lain, dengarkan kata-kataku ini dengan baik. Hindari perselisihan dengan orang-orang Tasik Putri. Bagaimanapun, mereka pasti akan melakukan provokasi kepada kita setelah ramai anak buah mereka yang terbunuh di Tanjung Karang. Tambah orang-orang kita di Gang Kumuh. Firasatku mengatakan, mereka pasti akan menjadi gara-gara di Gang Kumuh. Hindari bentrokan. Biarkan mereka menganggap kita lemah, tapi tandai mereka semua. Ada kalanya kita akan membantai mereka secara diam-diam sebagai pemanasan. Kata-kataku yang dulu masih berlaku. Sembunyikan kuku kita sebaik mungkin, kata Jo mengakhiri ucapannya. Apakah ketua akan kembali ke Kota Batu? Sudah larut malam. Kamar Anda yang dulu di Martins Hotel tidak pernah dibuka untuk umum. Itu menjadi kamar pribadi Anda, kata Tigor yang ingin mencegah agar Jo tidak kembali bersama dengan Namora ke Kota Batu. Baiklah Paman, aku akan kembali besok saja ke Kota Batu. Dan kau Namora, sudah lama tidak berkumpul dengan keluarga. Pergilah bersama Paman Tigor. Aku juga ingin sendiri. Banyak hal yang harus aku pikirkan dengan matang sebelum membuat keputusan. Mungkin aku akan memanggil Paman Arslan dan Paman Here ke Indonesia ini. Apalagi jika Anda bisa memanggil Tuan Rian, Riko dan Daniel. Itu akan lebih hebat lagi. Pemikiran mereka tidak umum. Saya yakin, jika mereka berada di sini, setiap persoalan pasti akan segera mendapatkan jalan keluar, kata Tigor pula. Hehehe, apakah Paman Tigor ingin melihat aku diamu oleh ayah? Paman Rian, Daniel dan Riko adalah separuh nyawa ayahku. Mana pernah mereka berpisah. Dia mungkin lebih suka berjauhan denganku daripada berjauhan dengan ketiga paman itu. Bisa pusing 7 keliling dia. Tampak senyum kecut ketika dia mengatakan itu. Tigor juga tak kalah kecutnya, tapi jauh di lubuk hatinya, dia benar-benar mengagumi ketiga orang yang tadi mereka bicarakan. Benar-benar sekawan, orang-orang yang saling melengkapi. Baiklah ketua, saya rasa Anda sudah sangat lelah. Kami akan mengantar Anda ke Martins Hotel. Anda bisa beristirahat di sana. Mari Paman, silakan. Satu persatu mereka kini mulai meninggalkan ruangan tempat pertemuan tersebut. Setelah mengantar Jo yang didampingi oleh Erfor ke Martins Hotel, kini mereka pun kembali ke rumah masing-masing, dengan Namora mengikuti Tigor untuk pulang menemui ibunya.